Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas UTS yang dimana ini adalah mata kuliah analisa berorientasi objek. Jadi perkenalkan, nama saya Muzakir dengan nik 2104010101002. Baik, kita langsung saja untuk ke soal UTS-nya. Nah, jadi ini adalah soalnya, yaitu soal tugas untuk klinik X. Diilustrasikan pada sebuah klinik, misalkan klinik X yang sistem administrasi dan data rekam medik pasiennya masih bersifat manual, belum terkomputerisasi. Jika seorang pasien ingin berobat atau memerlukan pemeriksaan kesehatannya kepada dokter klinik tersebut, sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Tetapi bagi pasien baru yang belum pernah berobat di klinik tersebut, pasien baru itu harus mendaftar terlebih dahulu untuk didata dan mendapatkan kartu pasien. Setelah mendaftar ulang, pasien menunggu di ruang tunggu sampai bagian administrasi mempersilakan pasien masuk ke ruangan pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Dokter memeriksa pasien dan hasilnya ada sebuah diagnosa penyakit dan sebuah catatan resep yang berisi obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Catatan dari dokter yang berisi diagnosa penyakit pasien dan catatan resep pasien itu nantinya akan disimpan oleh bagian administrasi dan akan dibedakan tiap pasiennya. Data-data tersebut akan digunakan kembali untuk pemeriksaan lebih lanjut dan jika pasiennya yang sama kembali berobat. Ya, jadi ini adalah soal dari UTS mata kuliah analisa berorientasi objek. Nah, di sini pertanyaannya yaitu kita diminta untuk menggambarkan ilustrasi proses bisnis di atas ke dalam risk picture, flowmap atau flowchart sebagai penggambaran sistem berjalan yang ada pada klinik X. Nah, jadi di sini baik ini adalah sistem administrasi dan rekam medis dari klinik X. Nah, jadi di sini saya pilih adalah rich diagram picture, yaitu di mana ini adalah flow dari sistem administrasi dan rekam medis klinik X. Nah, jadi di sini ada tiga buah segmen gitu ya. Nah, di sini ada pendaftaran. Pendaftaran pastinya di sini adalah bagian administrasi. Terus yang di bagian sini ada ruang tunggu pasien dan ini adalah ruang pemeriksaan. Nah, alur sebenarnya dari proses pasien ini sampai ke tahap pengobatan itu ada 3. Jadi untuk sampai di administrasi, pertama pasiennya, calon pasien itu melakukan pendaftaran gitu ya. Kalau misalkan dia yang sudah lama, maka pasiennya lama maksudnya atau sudah pernah berobat, itu dia bisa diharapkan untuk membawa kartu pasiennya yang sudah diberikan pada awal pendaftaran atau perawatan sebelumnya gitu ya. Nah, kalau untuk pendaftaran untuk pasien baru itu harus melakukan pendaftaran baru, diberikan kartu pasien. Dan nanti pasiennya itu yang sudah mendapatkan kartu itu akan melakukan pendaftaran ulang kembali seperti itu. Jadi kalau untuk tugas administrasi seperti yang tadi saya katakan, yaitu adalah memberikan nomor antrian, memberikan dan menerima kartu pasien, melakukan pendaftaran baru ulang terhadap pasien, dan melakukan pengecekan rekam medis pasien dan mengelola data berobat dari dokter.
Nah, jadi di sini adalah bagian pendaftaran. Nah, terus di bagian sini eh ini adalah pasien membawa antrian. Pasien membawa nomor antrian. Untuk selanjutnya akan dipanggil lagi oleh bagian administrasi. Nah, ketika bagian administrasi menginformasikan kepada pasien bahwa nomor antriannya sudah disebutkan gitu. Jadi giliran pasien yang membawa nomor antrian tersebut lalu nanti ke ruang pemeriksaan dokter untuk dilakukan diagnosa. Setelah setelah dilakukan diagnosa, dokter biasanya akan membuat resep untuk pasiennya. Dan tugas dari dokter selain dari melakukan diagnosa dan membuat resep juga pastinya akan membuat sebuah laporan diagnosa dan resep yang nantinya akan diberikan ke admin untuk nanti digunakan kembali kepada pasien yang akan berobat lagi. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah alur dari sistem administrasi dan rekam medis klinik X. Nah, jadi di sini laporan diagnosa dokter akan diberikan ke administrasi untuk diberikan lagi untuk digunakan nanti untuk digunakan kembali. Terus ini dokter membuat resep pasien untuk resep untuk pasien gitu. Terus melakukan diagnosa, ini ada alurnya gitu. Nah, di sini pasien melakukan pendaftaran dulu, lalu memberikan atau menerima kartu pasien di bagian administrasi, lalu diberikan nomor antrian, lalu terus pasien akan menunggu di ruang tunggu pasien. Seperti itu. Nah, terus yang soal kedua, jika rekan-rekan diminta untuk membuatkan sistem administrasi dan data rekam medik yang terkomputerisasi pada klinik tersebut, buat sebuah analisa permasalahan yang dilanjutkan dengan user requirements dan requirements gathering. Nah, jadi di sini kita analisa permasalahan dulu. Nah, jadi berdasarkan risk feature di atas tadi dapat disimpulkan permasalahan yang teridentifikasi. Satu, itu adalah sistem manual yang memerlukan waktu untuk mendaftar ulang setiap kali mereka mengunjungi klinik, baik sebagai pasien baru maupun lama. Hal ini menyebabkan penundaan dan meningkatkan waktu tunggu pasien di ruang tunggu. Jadi ini adalah efisiensi waktu ya gitu. Terus yang kedua adalah resiko kesalahan dan ketidaktelitian dalam penginputan atau pengelolaan data pasien lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan ketidakakuratan informasi penting dalam rekam medis pasien. Jadi selain efisiensi waktu juga bisa terjadi resiko penginputan data atau data yang hampir sama tapi berbeda gitu. Terus yang ketiga adalah petugas administrasi harus mencari secara manual catatan pasien yang relevan untuk pelayanan yang diberikan. Hal ini dapat memperlambat proses pemeriksaan dan menghambat pengambilan keputusan yang cepat. Jadi ya apabila banyak data pastinya akan memberikan waktu yang sangat lama ya untuk pengambilan keputusan gitu ya. Kalau misalkan pasiennya ada 500 atau 1000 itu akan membuang banyak energi untuk mencari berkas-berkas yang dibutuhkan. Terus keempat, antrian menjadi tidak terorganisir dengan baik dan memberikan estimasi waktu tunggu kepada pasien. Nah, jadi selain dari penyimpanan data, penginputan data juga di antrian akan menjadi sangat kacau gitu. Jadi ya bisa saja kalau untuk nomor antrian ya kita harus memanggil dengan suara sendiri atau perlu beberapa orang untuk menyelesaikan untuk menjadikan antrian ini terorganisir. Nah, dengan sistem komputasi itu pastinya jauh lebih relevan. Terus yang kelima adalah kesulitan akses dan penelusuran diagnosa
dan resep pasien sebelumnya. Ya benar ya, jadi ini penelusuran ya, seperti halnya tadi adalah pencarian berkas yang dibutuhkan. Nah, bedanya dengan yang tadi itu memperlambat proses pemeriksaan. Nah, kalau yang ini adalah kesulitan mengakses semua data-data ketika mendapatkan berkasnya, gitu. Jadi kita penelusuran itu bukan cuma nama saja, tapi beberapa nomor ID atau tanggal lahir. Ketika pasiennya hanya membawa KTP, itu bisa diakses, memberikan kemudahan untuk mengakses nama tersebut yang ada di KTP gitu. Kurangnya perlindungan keamanan akses data dan kehilangan data pasien. Jadi yang perlindungan data di mana itu bisa saja kehapus oleh manusia ya, manusia ketidaksengajaan, dan juga kehilangan data pasien. Data pasien ya misalkan berkasnya hujan, banjir, atau dalam bentuk fisiknya itu kehilangan, tercecer di mana-mana. Nah, itu kan menjadi sebuah kurangnya perlindungan gitu. Untuk user requirement, jadi di sini untuk sistem administrasi pasien adalah memungkinkan pendaftaran pasien baru secara efisien dengan mengumpulkan informasi pribadi, riwayat medis, dan kontak darurat. Menyediakan proses pendaftaran ulang yang cepat untuk pasien lama dengan memastikan data pasien baru. Menghasilkan dan memberikan kartu pasien yang dapat digunakan untuk kunjungan selanjutnya. Terus yang kedua, rekam medik elektronik. Memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data pasien secara elektronik dengan akses yang mudah. Terus menyediakan formulir elektronik untuk pengisian dan pembaruan informasi pasien. Memastikan keamanan dan kerahasiaan data pasien dengan sistem otorisasi yang tepat. Manajemen antrian, menyediakan sistem antrian yang terorganisir dan memberikan informasi estimasi waktu tunggu kepada pasien. Memungkinkan pemanggilan pasien berdasarkan nomor antrian secara otomatis. Nah, untuk integrasi dan pemeliharaan lanjutan, yaitu memungkinkan dokter untuk mengakses dan merujuk catatan medis pasien ke spesialis lainnya. Terus mendukung transfer data medis antara klinik X dan penyedia layanan kesehatan lainnya dengan aman dan efisien. Terus yang terakhir pastinya adalah keamanan data, melindungi data pasien dari akses yang tidak sah dan kehilangan dengan kebijakan keamanan yang tepat. Melakukan pencadangan data secara teratur untuk menghindari kehilangan data yang tidak diinginkan. Requirement gathering. Requirement gathering ini adalah kita tentukan siapa saja yang akan terlibat dalam sistem administrasi pelayanan kesehatan klinik X. Yang dalam kasus ini adalah meliputi petugas administrasi, dokter, perawat, pasien, dan manajemen klinik. Pastikan semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Terus kita melakukan wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan, masalah, dan harapan mereka terhadap sistem komputerisasi. Tanyakan tentang proses saat ini, tantangan yang dihadapi, dan perubahan yang diinginkan. Amati secara langsung proses pendaftaran layanan dan administrasi yang sedang berlangsung di klinik X. Identifikasi potensi masalah, kebutuhan yang belum terpenuhi, atau kesempatan untuk meningkatkan efisiensi. Terus yang terakhir adalah kolaborasi yang berkelanjutan membantu memastikan bahwa persyaratan terpenuhi dan sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Terus yang terakhir adalah gambaran perencanaan sistem usulan dalam diagram use case dan buatkan tabel penjelasan pada setiap case-nya. Nah, jadi ini adalah satu use case diagram ya. Nah, di sini saya ada pasien dan administrasi dan ini dokter. Nah, di pasien melakukan pendaftaran dan mendapatkan informasi dan bisa mendapatkan kartu berobat dari administrasi gitu ya.
Nah, terus untuk pengelola di administrasi itu bisa mengelola data pasien, organisasi nomor antrian, pengelola data resep, dan pengelola data rekam medis. Nah, ini ada beberapa ya hal juga yang bisa dilakukan oleh dokter, melakukan diagnosa pasien, membuat resep, dan membuat laporan medis. Nah, di sini ada beberapa hal untuk dalam pengelola data rekam medis itu adalah ini termasuk lihat data itu pastinya sudah include ya. Nah, kalau untuk rekam data tambah data rekam medis itu pastinya extend. Jadi bisa jadi pengelola ini bisa membuat data, bisa juga tidak. Dan untuk data keamanan itu pastinya include. Jadi setiap pengolahan data kayak melihat, menambah, atau hal yang lainnya itu pasti dijaga keamanannya gitu. Nah, untuk pengelola resep obat, ini ada data resep, menambah data resep yang pastinya untuk menambah data resep pastinya ada sebuah resep baru yang ada yang diterima dari dokter gitu. Nah, kalau untuk nomor antrian pastinya adalah bagian admin yang memberikan nomor antrian, dan memanggil pasien untuk dilakukan diagnosa kepada dokter begitu. Nah, kalau ini adalah tabel use case. Jadi seperti tadi saya bilang adalah ini tabel definisi aktor ya. Pasien merupakan aktor yang memiliki hak akses. Yang tadi saya bilang adalah pengecekan, pendaftaran, dan mendapatkan informasi. Terus administrasi adalah aktor yang memiliki akses layanan mulai dari pengecekan data, memberikan layanan pendaftaran, layanan informasi data, antrian, pengelola resep, pengelola rekam medis, dan sampai keamanan penyimpanan data. Terus dokter merupakan aktor yang memiliki hak akses, memberikan diagnosa, membuat resep, dan laporan rekam medis. Nah, kalau untuk definisi use case sendiri itu melakukan pendaftaran opsi bagi pasien untuk melakukan pendaftaran agar mendapatkan obat kartu pasien untuk berobat. Terus yang kedua adalah mendapatkan informasi yang dimana adalah informasi mengenai data pasien, status pasien, data pasien maupun informasi antrian pasien. Mengelola data pasien itu juga ada di sini adalah admin bisa melihat, melakukan pendaftaran ulang hingga membuat kartu berobat. Terus yang organisasi nomor antrian adalah merupakan proses yang dilakukan oleh admin untuk memberikan dan menginformasikan alur nomor dari antrian kepada pasien. Jadi di sini bisa nomor antrian itu terorganisir dengan baik. Terus ya, ini adalah dokter ya, ini mengelola maksud saya administrasi untuk mengelola resep obat. Yang pastinya resep dari dokter. Nah, kalau untuk mengelola data rekam medis juga dilakukan oleh admin untuk melihat dan menambahkan dan menjaga keamanan data dari data rekam medis. Terus kartu berobat ini adalah hak proses yang dilakukan oleh admin untuk membuat kartu berobat kepada pasien baru. Melihat data pasien merupakan proses yang dilakukan admin untuk melakukan pengecekan data sesuai kebutuhan. Nah, untuk pendaftaran ulang ini juga adalah dilakukan oleh admin untuk pasien baru maupun lama. Terus data resep ini data resep itu juga dilakukan oleh admin. Terus menambah data resep ya dilakukan juga oleh admin dan yang diterima dari dokter gitu. Terus data rekam medis ini juga dilakukan oleh admin. Keamanan data pastinya juga akan dilakukan oleh admin, melakukan diagnosa. Juga ini adalah tugas dokter. Jadi sampai di sini adalah tugas dokter untuk memberikan layanan berobat kepada pasien sesuai nomor antrian. Membuat resep ini resep obat dan hasil diagnosa. Ini adalah tugas dokter. Terus ini adalah buat laporan rekam medis. Ini juga proses yang dilakukan oleh dokter. Baik, saya tutup presentasi ini dan saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa, terima kasih.